Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Usap Suhud kembali dengan video baru. Kali ini saya ingin menulis artikel yang datanya diambil dari mahasiswa bimbingan saya, ya. Si mahasiswa saya ini meneliti tentang revisit intention para turis yang berkunjung ke Saung Ujo di Bandung. Buat Anda yang belum tahu apa itu Saung Ujo, jadi itu sebuah apa ya? Saya ngelihatnya itu sebuah pusat kesenian ya, angklung. Jadi nanti tergantung Anda datang jam berapa, tergantung Anda membuat perjanjian atau tidak. Kalau Anda membuat perjanjian, jadi mereka itu ada jam-jam tertentu, eh, mereka melakukan performance gitu kan. Lalu setelah mereka performance, kita si penonton itu akan ikut bermain angklung, diajarin. Itu keren banget, menarik banget. Nah, si mahasiswa saya berkunjung ke sana yang kemudian ini modelnya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel. Tapi saya akan membuat modifikasi supaya nggak persis sama ya. Kalaupun sama nggak apa-apa karena yang saya buatkan dalam bahasa Inggris. Tapi di sini saya ingin membuat yang berbeda. Oke, di sini ada travel motivation, destination image, memorable tourism experience, dan revisit intention. Di sini ada satisfaction. Ya, ini coba saya copy dulu. Saya akan pindahkan ke sini. Biar saya nggak bolak-balik. Jadi saya akan buat lebih simpel lagi. Uhui, lama ya. Nah, sambil menunggu lama, oke, alhamdulillah bisa. Ini hak-haknya ini saya hapus aja dulu. Oh, atau abaikan dulu aja ya. Jadi, saya ingin memastikan dulu. Sorry, saya lagi batuk. Ingin memastikan dulu bahwa satisfaction ini, kalau revisit intention biasanya jadi banyak model yang menggunakan satisfaction karena emang sangat fleksibel. Tapi saya pengen melakukan sesuatu yang berbeda. Misalkan destination image travel motivation. Saya bisa, oke, pergi ke sini, travel motivation dan destination image. Bagaimana modelnya ya? Oke, kita lihat saya menggunakan cara cepat bahwa ternyata sebentar, push motivation. Sebentar, riset itu emang harus penuh kesabaran. Bagaimana motivation ke destination image. Oh, satisfaction ya. Push motivation. Destination push motivation. Oke, dengan cara seperti ini saya coba gini. Atau the impact of destination image on travel motivation. Oke. Ada nggak destination image? Motivation banyak, destination image-nya ada nggak? Destination satisfaction ya, banyak kan satisfaction.
Jadi destination image di dalam artikel ini destination image itu terbagi dua ya. Ada positive image, ada negative image. Baik ini destination image kemudian dipecah ya, pecah dua. Nah ini destination image mempengaruhi travel motivation. Di artikel kedua kita lihat bagaimana di sini dia tidak menampilkan model penelitian. Ya, dia hitung-hitungannya nggak disebutkan. Bagi pemula, artikel seperti ini agak susah. Ini lagian dia kayaknya menggunakan ini kualitatif ya. Oke. Ini dari model ini sudah cukup menjawab pertanyaan saya bahwa destination image saya pakai 14, pakai Times New Romance, Noville ini dibikin hitam, ini dibikin hitam, mempengaruhi motivation ya. Nah, travel motivation ini ini udah pasti mempengaruhi satisfaction, lalu di sini ada revisit intention. Oke. Nah, saya pengen tahu dulu nih, di sini ada tourism experience mempengaruhi kemana? Oke. Experience. Oke.
past experience mempengaruhi revisit intention. Experience ya, sebentar agak berbeda dari harapan. Jadi dia di sini mempengaruhi revisit. Oke, saya mau dia kalau nggak di sini somewhere about here, atau sebentar ya. And satisfaction udah pasti dia di sini, and travel motivation. Oke, nggak ada. Ini udah belum tadi? Kita lihat modelnya. Oke. Motivation ke tourism. Ke experience ya, ada di sini. Experience. Tadi gimana? Saya lupa. Motivasi ke experience. Motivasi, oke, this easy. Tadi kan dia ngomongin past tourism ya, past experience ya, tapi saya tulisnya. Nah, di sini dia berpengaruh ke satisfaction. Jadi this is how to make a new model. Dia ke sini, dia juga ke sini, gitu ya. Oke. Sorry. Nah, cuman yang berganjal adalah di sini. Destination image, gini aja. Destination image tadi ke sini ya. Ini kalau kayak gini nih enaknya nih. Apakah ada destination image ke past experience gitu dampaknya? Or in other way ini ke situ. Tapi nggak ada tadi ya. Sulit. Destination image on experience. Artinya kalau belum ada teorinya ya berarti saya belum bisa menghubungkan ya dua variabel tadi. Oh, destination image on. Oh, alright. Uhui. Hopefully it helps. Kita ini buka dulu.
Wait, 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 wait. Sebentar ya. Satisfaction, experience. Ini experience quality. Kayaknya agak berbeda. Ini saya agak penasaran karena susah, tapi coba lihat di sini ya. Oh, can't be opened. Saya buka di sini aja. Island image and country image. Island image ini bisa mewakili destination image, and country image are significant predictors of TTE. And surprisingly, it was unveiled that result image does not have any significant effect on TTE. And this is a positive effect on destination loyalty. TTE itu apa? Oh, total tourist experience. Ya, jadi destination image ini ke experience. Saya slightly memang nama variabelnya berbeda. Tadi ada tourism experience, ada past experience, di sini total experience. Saya akan meminjam teori ini. Berarti destination image, benar ya? Island image mempengaruhi. Berarti model baru ini saya bisa uji dengan menggunakan data dari mahasiswa saya tadi. So, do not worry untuk membuat berbagai macam terobosan karena tidak diharamkan. Oke, ini adalah model penelitian yang ingin saya uji. Sebelumnya, saya ingin pastikan dulu bahwa ada H1, ada H2, oh, destination image ke satisfaction ada ya. Nah, ini bisa saya pasang. Bisa begini. See? Ini di sini mungkin di sini H2. H2, H3, H4, dan H5. Sorry. H4 di sini, H5 di sini. Dan ini berbeda banget ya, berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa saya. Nah, ini cara buatnya, copy, lalu saya pergi ke sini, saya bikin ini baru, new document. Jangan langsung paste, klik kanan, langsung pergi ke sini. Ya, ini adalah JPG sehingga model tidak kocar-kacir. Oh, saya pastiin dulu ininya 14 semuanya dan Times New Romance. Copy lagi. Yang ini saya hapus. Copy, jangan langsung paste. Oke. Alright then. Nah, ini adalah model penelitian yang akan saya uji. Jadi, saya akan mengatakan bahwa ini model ini kan nggak tahu hasilnya akan seperti apa ya.
tapi kita udah harus berpikiran positif bahwa model ini bisa diuji. Introduction, literature review, kemudian literature review methods, kemudian result. Nah, result itu ini ada di kedua ya. Biasanya theoretical background, terus kemudian theoretical frameworks. Saya bikin di sini references. Oke. Nah, rekan-rekan akademia, ini langkah pertama yang saya buat. Saya bisa saya bisa melakukan dari cara mana aja. Maksud saya bisa mulai dari mana aja untuk membuat artikel. Nah, sekarang yang saya buat adalah saya coba mengolah teori dulu. Biasanya saya mengolah data dulu, tapi yang saya lakukan kali ini saya membuat teori baru dulu. Apa namanya? Sorry, saya kalau bicara sambil ngetik agak terganggu. Nah, dari sini saya bisa memulai sebuah penelitian gitu loh. Theoretical framework, nah caranya bagaimana menulis awalnya destination image and travel motivation. Jadi saya ikutin urutannya sesuai dengan sesuai dengan hipotesis. Ini bukan sekedar satisfaction, tapi sebetulnya tourist satisfaction. Ya, nanti saya akan rubah. Oh, H2-nya, ada yang ketukar di sini. Destination image and tourist satisfaction. Terus kemudian tourism experience and tourist satisfaction, dan terakhir adalah tourist satisfaction and revisit intentions. Ini saya akan kembali ke sini, ini akan saya rubah. Oke. Ini kebanyakan, ini saya hapus. Oke ya, ini saya buat dulu outline-nya. Ini untuk memudahkan saya bekerja, karena saya bekerja tidak dari bagian 1, 2, 3, dan seterusnya, tapi saya bikin bisa dari mana aja mulainya. Ini biasanya 1 spasi, ini sorry. Ini masih di sini. Alright. Normal ini saya ganti, modify, new times new romance 12, justify 1 spasi. Ya. Artikel biasanya 1 spasi. Oke. Begini. Nanti result ini di sini ada participants. Terus kemudian data validation.
Terus kemudian di sini hypothesis testing, terus kemudian ada discussion. Biasanya ini yang standar banget dari sebuah artikel seperti ini. Oke. Refer discussion. Oh, di sini ada conclusion. Jangan lupa conclusion. Ya, methods ini biasanya ada bicara mengenai sampling atau sample, terus kemudian ada measures, terus kemudian ada what is that? Data analysis method. Ya. Ini dua, ini dua, ini dua. Ini modelnya saya reference, klik reference, halo. Insert caption, ya, cari figure. The proposed reset model, lalu saya pergi ke home lagi, lalu pergi ke sini lagi. Bikin 11, italic. Nah, oke. Di sini saya punya destination image. Oh ya, saya Ctrl A dulu, saya ganti. Biasanya saya lebih terbiasa dengan UK English tourism experience, terus tourism satisfaction. Ini revisit intention nih biasanya nggak perlu dibahas. Ini yang ketiga. Oke, kita buat seperti ini. Di sini akan ada abstrak. Anyway, apa yang kita buat di sini bisa saja nanti tentu akan berubah sesuai dengan jurnal yang mana yang akan kita tuju. Mereka biasanya punya style sendiri, punya gaya selingkung. Saya klik di sini. Oke. Jadi kita udah bisa mendapatkan ini outline ya. Ini adalah cara. Ini dihapus aja. Ini satu langkah sudah kita lakukan. Bukan satu langkah ya, udah banyak langkah ya. Tapi artinya ini adalah permulaan yang baik ya. Dan saya akan potong video di sini supaya nggak terlalu panjang. Saya akan membuat video yang kedua tentang how to recreate students' research into a publishable journal article. Oke, sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya.